Haleluya, Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita semua. Gak terasa kita sudah di minggu kedua di bulan Januari ini. Puji Tuhan, kita masih bertemu meskipun masih secara virtual. Kita percaya selalu ada hadirat Tuhan. Selamat bergabung juga bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama kita mengikuti ibadah kami. Shalom, saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung, selamat kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu kepada kami. Sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersatu hati, bersepakat untuk kami boleh datang menikmati hadirat-Mu. Kami percaya kuasa-Mu hadir dalam setiap kami. Mari Bapa, urapi setiap kami, bawa kami mengalami lebih lagi Engkau. Kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru, ada sukacita, ada damai sejahtera. Roh Kudus, urapi ibadah kami, jamah setiap kami, bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Jadikan setiap kami penyembah-penyembah-Mu yang benar di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan.
ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan, lebih dalam Tuhan, ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita mau lebih lagi memuji dan meninggikan Dia, sebab Dialah Tuhan Yesus Kristus yang layak kita puji dan kita sembah. Bernyanyilah dengan segenap hati dan jiwamu, sebab dalam pujian ada kuasa, ada sukacita, ada kekuatan. Terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
18 ayatnya yang pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kasihku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kasihku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. kita tetap tenang dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kami dengan tanda-tanda ajaib-Mu. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu,
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, hidup kami menggenapi firman-Mu. Kalau firman-Mu berkata, kami adalah orang yang lebih dari pemenang, maka itulah yang kami alami. Kalau firman-Mu berkata, tidak ada sakit penyakit dalam bait suci-Mu, itulah yang kami alami. Kalau firman-Mu berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, itulah yang akan kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. bagimu Yesus, glory bagimu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran-Mu.
urapan-Mu bagi hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan. Kami buka hati kami buka telinga rohani kami. Mari berbicara secara pribadi Bapa. Saat ini bagi setiap kami. Kami siap mendengar kebenaran-Mu di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saya persilakan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Salam, Philadelphia, kasih persaudaraan. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu kedua di bulan Januari tahun 2021 ini. Ya. Apa kabar saudara semua? Apa kabar saudara yang ada di rumah-rumah saat ini dan siapapun yang beribadah pada hari ini? Ya. Saudaraku, pertanyaan pada hari ini kepada kita semua yang harus kita jawab, yang harus saudara jawab, saya jawab, masih adakah ketenangan dalam hati kita di masa pandemi ini? Masih adakah ketenangan dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan? Saudaraku, di masa pandemi ini banyak sekali kekhawatiran yang terjadi di seluruh dunia, ya. Istilah sekarang itu keparnoan, ya. Ada keparnoan yang memenuhi hati masyarakat, termasuk juga umat Tuhan, ya. Masuk juga mungkin saudara dan saya. Saya teringat ada satu pernyataan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang menjadi satu peringatan bagi kita semua juga di awal tahun 2021 ini. Mari kita buka Alkitab kita, mari kita berdiri semua. Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus berfirman begini. Yes. Yohanes 10 ayat 10. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi dengan iman kita katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Dalam kehidupan setiap orang ada dua kekuatan yang datang, yang mendatangi kehidupannya. Ya, yang pertama disebut si pencuri yang datang untuk mencuri dan membinasakan, dan yang kedua adalah Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung, Gembala yang baik, Juru Selamat kita yang datang untuk memberi kehidupan yang berkelimpahan. Yang satu datang untuk mengambil dan yang satu datang untuk memberi. Si pencuri, yaitu si iblis, si setan, datang untuk mengambil dari kita, tapi Tuhan Yesus datang untuk memberi kepada kita. Dan memberinya adalah kehidupan yang berkelimpahan. Nah saudaraku, perbedaan yang lain, pencuri datang tanpa pemberitahuan, tanpa persetujuan, tidak minta appointment dulu bahwa dia mau datang, ya, dan bahkan datang di waktu-waktu yang tidak kita ketahui. Tapi Tuhan datang itu harus disambut dengan percaya.
Kita harus menerima ketukan kasih-Nya dan membukakan pintu hati kita supaya Dia masuk dalam hidup kita. Saudaraku, bicara tentang pencuri, selalu kita akan berpikir tentang apa saja barang kita yang hilang, apa saja yang telah dicurinya. Saudaraku, cara yang terbaik yang biasanya dilakukan oleh setiap perusahaan menjelang tutup buku di akhir tahun biasanya, atau juga ada yang setahun 2 kali, ada setahun 3 kali, untuk mengetahui apakah barang mereka itu ada yang hilang atau tidak. Biasanya mereka mengadakan apa yang disebut stock opname, ya, stock opname, ya. Mereka ngecek di gudang, mereka ngecek di toko-toko, mereka ngecek di outletnya, mana barang yang sudah laku, mana barang yang belum laku, dan dicocokkan dengan catatan-catatan yang ada di kantor mereka. Nah, dari stok opname itu maka akan ketahuan barang apa saja yang hilang, ya, dan akan bisa diketahui juga apa saja yang menyebabkan barang itu hilang. Nah, saudaraku, cara yang terbaik juga untuk saudara dan saya mengetahui apakah ada harta dalam kehidupan kita yang hilang, adakah barang yang berharga dalam hidup kita yang dicuri sepanjang tahun 2020 yang lalu, bahkan sebelumnya. Mari kita juga harus bikin check up diri kita. Kita lihat pembendaharaan hidup ini dan kita buka pintu hati kita dan kita coba cek ada yang hilang atau tidak. Saudaraku, pagi ini mari kita periksa kehidupan kita masing-masing dengan menjawab 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Ya, saudara jawab sendiri dengan jujur dalam hati saudara, karena itu adalah harta saudara. Ya, itu juga keadaan kita pada saat ini, pada waktu Tuhan mengadakan stok opname dalam hidup kita. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah saudara masih memiliki harta yang mahal ini yang namanya ketenangan, namanya damai, namanya kegembiraan, namanya kebahagiaan, namanya kasih sayang, namanya kerukunan, namanya kasih persaudaraan, namanya pengharapan yang Tuhan Yesus Kristus pernah berikan kepada kita anak-anaknya. Saudara jawab sendiri, oh masih ada. Oh kemana ya? Kemana ya damai saya? Kemana ya ketenangan saya sekarang ini? Kok saya jadi begini? Nah, pertanyaan yang kedua, apakah justru pada saat ini hati saudara sedang tidak tenang, gelisah, penuh kekhawatiran, takut, kecewa, bahkan ada sakit hati, kepahitan, kecurigaan, kemarahan, bahkan kebencian? Jawaban yang jujur pasti ada dalam setiap hati saudara-saudara, puji Tuhan. Saudaraku, banyak dokter dan ahli medis menyatakan bahwa pembunuh yang utama dalam dunia modern saat ini adalah yang disebut stres. S-T-R-E-S-S-S-S. Stres. Dokter berkata kalau seorang pasien memiliki gejala penyakit tekanan darah tinggi, dia dapat menasehatinya untuk mengurangi misalnya makan garam. Kalau dia kecenderungannya ke diabetes, mereka akan menasehati untuk menghindari makan gula dan karbo dan lain sebagainya. Tetapi kalau pasien itu menderita stres, kadang-kadang dokter memeriksa tidak menemukan penyakit apa-apa.
Tapi pasien itu merasa sakit di sini, sakit di sini, sakit di sini. Stres dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh manusia. Stres dapat menyebabkan seorang menjadi cepat tua. Umur masih jigo, tampang sudah gocap, saudaraku, ya kan? Cepat tua, ya. Kadang-kadang gatal-gatal, nggak tahu dari mana, nggak digigit nyamuk, nggak digigit serangga, tiba-tiba gatal-gatal. Bisa tiba-tiba mahnya sakit, bisa ada migrain dan lain sebagainya. Bahkan banyak penyakit-penyakit penyimpangan yang abnormal terjadi seperti kanker diakibatkan oleh stres. Dokter mengatakan banyak gejala fisik tertentu, ya, sifatnya adalah psikosomatis, yaitu karena gejala-gejala tersebut dibawa oleh masalah fisiologis yang disebut oleh dunia kedokteran dengan nama stres. Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa pencuri itu datang hanyalah untuk mencuri. Kita tidak tahu kapan dia datang, tetapi pencuri itu akan mengambil sesuatu yang berharga yang kita punyai. Dia tidak mencuri barang yang tidak ada nilainya. Dia hanya mencuri sesuatu yang sangat berharga, artinya juga yang sangat kita butuhkan. Pencuri itu datang untuk mencuri yang Tuhan berikan kepada kita, bukan yang dunia berikan. Yang namanya ketenangan, kelegaan, damai, keharmonisan, kesehatan saudara, kebahagiaan saudara, keceriaan saudara, pengharapan saudara, kerukunan dalam rumah tangga saudara, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, bukan? Dan gejala kehilangan itu menyebabkan kita menjadi stres, menjadi gampang marah, gampang emosian, gampang jadi orang bingung dan seterusnya. Dan timbullah kalau setan mengambil damai dalam hidup kita, setan mengambil ketenangan dalam hidup kita, setan mencuri kebahagiaan, kerukunan dalam keluarga kita, maka kerusakan seperti pencuri yang merusak jendela, merusak lemari, merusak harta kita, kerusakannya itu dinamakan kekhawatiran, kegalauan, kegelisahan, ketakutan, kekecewaan, luka hati, sakit hati, kepahitan, keputusasaan, kemarahan, kebencian, dan lain-lain. Itu akibat rusaknya hal-hal yang indah yang dicuri oleh setan. Pencuri itu adalah kuasa kegelapan, iblis. Tujuan dia mencuri adalah untuk menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan anak-anak kita, menghancurkan pekerjaan kita, menghancurkan masa depan kita. Saudaraku, stres, khawatir, ketidaktenangan tidak berasal dari Tuhan. Damai sejahteralah yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Kita harus mengerti sekarang mengapa Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dia menggunakan kata shalom. Dikatakan shalom ku tinggalkan kepadamu, shalom ku berikan kepadamu. Saudaraku, dalam bahasa Ibrani kata shalom adalah kata yang penuh dengan banyak arti pengertian. Dan kebanyakan shalom diterjemahkan dengan kata damai, peace.
Tetapi sesungguhnya kata shalom, saya lihat di kamus Ibrani, memberikan arti juga bukan hanya damai sejahtera, tapi juga melengkapi kita, memberikan keamanan, memberikan ketertiban, memberikan juga kesehatan arti shalom, memberikan juga kemakmuran prosperity, memberikan juga ketenangan bagi jiwa kita, memberikan juga kepuasan dan juga berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Bahkan arti kata shalom juga adalah damai di tengah-tengah peperangan. Bisa dikatakan damai di tengah-tengah pandemik seperti sekarang, damai di tengah-tengah resesi ekonomi, damai di tengah-tengah segala keadaan. Wow, suatu hal yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa. Saudaraku, Tuhan sudah bangkit dan kalahkan iblis, kalahkan dosa dan maut. Pada waktu dia ketemu murid-muridnya yang sedang ketakutan, sedang kecewa, sedang kacau tanpa pengharapan. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, murid-muridnya semua lari dan mereka sangat ketakutan. Mereka seakan-akan hidup di tengah-tengah masyarakat yang ingin membunuh mereka, ingin menangkap mereka, ingin memenjarakan mereka dan sebagainya. Dan tiba-tiba Tuhan datang. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Bahkan sekali lagi Tuhan katakan di ayat yang ke-21 pun dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku, di tengah-tengah ketakutan murid-muridnya Tuhan hadir. Di ayat yang ke-22 Tuhan katakan bahkan menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudaraku, maka hidup murid-murid yang tadinya ketakutan dan kehilangan pengharapan itu dipenuhi lagi dengan damai, dengan sukacita dan pengharapan karena hadirnya Tuhan di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Tuhan mau memberikan damai, ketenangan, sukacita itu juga kepada kita semua, kepada saudara-saudara yang mungkin saat ini merasakan penuh ketakutan, kekhawatiran, ketidaktenangan karena ancaman COVID-19. Terutama juga bagi saudara-saudara yang sudah terpapar oleh COVID-19, baik juga yang OTG. Saudaraku, percayalah, hadirnya Tuhan memberikan damai, sukacita, kekuatan. Sama seperti murid-murid waktu itu bersembunyi di rumah saja, tidak berani ketemu masyarakat, tidak berani ketemu orang, semua pintu ditutup. Ya, mungkin Alkitab tidak bilang harus pakai masker pada murid-muridnya, enggak. Tapi seperti itulah juga keadaan kita. Kita tidak berani bersosialisasi dengan semua orang luar, penuh ketakutan, penuh kecurigaan, penuh ketidaktenangan. Saudaraku, terimalah Tuhan Yesus. Dia yang membawa damai dan sukacita, dia yang membawa ketenangan. Sayangnya banyak manusia menolak Tuhan Yesus yang datang membawa damai sejahtera itu. Mereka lebih memilih untuk tinggal secara logika di dalam ketakutan, di dalam kegelapan, di dalam kecurigaan, sakit hati, kekecewaan, kepahitan, kegelisahan. Sesuatu yang salah sesungguhnya. Yohanes 3 ayat 16 adalah ayat yang menyebabkan kita berkumpul seperti saat ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 katakan supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Kalau kita baca seterusnya ayat yang ke-17 sampai ayat 19 kita akan menemukan sesuatu yang mengherankan. Ayat 17 sampai 19 katakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya,
ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukumannya. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia, perhatikan saudaraku, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Manusia senang ada di tempat yang remang-remang, yang suam-suam, ya. Mereka tidak mau masuk ke dalam terang. Mereka tidak mau untuk berubah. Tuhan mau supaya kita melepaskan ketakutan kita, khawatir kita, dosa dan kesalahan kita, dan terima Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Manusia sudah diberitahu bahwa si pencuri itu hanya datang untuk mencuri, membinasakan dan membunuh dan menghancurkan. Tapi mereka membiarkannya karena mereka lebih memilih untuk tidak berubah, untuk tetap tinggal di dalam kegelapan, kata firman Tuhan. Saudaraku, di dalam ilmu komunikasi pemasaran, satu produk itu dipromosikan dengan berbagai cara. Makanya ada ilmunya, ada profesi pengiklan, public relation, promotion, ya, activator dan lain sebagainya. Dan biasanya seorang ahli itu mengemas demikian rupa sehingga produk itu bisa dipasarkan, diberitahukan kepada masyarakat, dan supaya ada yang namanya awareness kepada masyarakat sehingga mereka bisa membeli. Biasanya dicari apa yang menonjol dari produk itu, dan itulah yang disebut unique selling point-nya untuk dijual. Ya, tentukan targetnya siapa, dan itulah pemasaran. Tetapi dalam ilmu komunikasi pemasaran ada satu etika, aturan-aturan yang harus dilakukan. Antara lain, ya, semua iklan, semua penyampaiannya itu tidak boleh bohong, ya, mesti menampilkan kebenaran. Nah, saudaraku, seandainya ada satu produk, ya, kualitasnya kualitas unggul, ya, segala sesuatunya nomor satu, ya, terbaik. Tetapi produk itu kalau dimakan mengandung racun yang membinasakan. Kira-kira kalau saudara mau membeli, kira-kira beli nggak produk ini? Produk yang kualitas nomor satu, baik, ya kan, tetapi mengandung racun, bisa menyebabkan kematian. Apa jawaban saudara? Beli atau tidak? Secara normal mestinya kita tidak membeli karena produk itu mengandung racun yang membinasakan, dan udah terus terang dikasih tahu bahwa ini mengandung racun yang membinasakan, yang menyebabkan bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang berat, kanker dan sebagainya. Tetapi kenyataannya, saudaraku, di dunia bisnis, di seluruh dunia termasuk di Indonesia, produk yang dipasarkan ini yang mengandung racun ini tiap tahun salesnya naik. Biarpun udah ditinggikan cukainya, tetap aja orang membeli. Saudara tahu kan produk itu apa? Betul sekali. Produk itu namanya rokok. Namanya apa, saudaraku? Rokok. Di situ udah ditulis di bungkusnya, ya. Bahkan supaya orang yang buta huruf pun bisa tahu, dikasih gambarnya, yang paru-parunya bolong, ya, yang lehernya bolong, ya kan? Dan ditulis ini berbahaya, bisa nggak punya anak, bisa sakit kanker, tapi tetap orang membeli. Itulah manusia.
Manusia lebih senang tinggal di dalam kegelapan. Nanti kalau udah kejadian baru percaya. Demikian juga sesungguhnya saudaraku dalam keadaan sekarang, ya kan? Mengapa orang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan? Walaupun mereka tahu betapa bahayanya kalau terpapar COVID-19. Masih saja jalan-jalan, pergi ke tempat yang banyak orang. Kenapa manusia lebih memilih hidup dengan membiarkan pencuri mengambil banyak hal yang berharga dalam hidup ini, sehingga akhirnya mereka sendiri yang menjadi susah, menderita, bahkan binasa. Masalahnya terletak dari siapakah yang kita percaya. Masalahnya terletak kepada siapakah kita menaruh kepercayaan kita. Kembali ke Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, pada waktu perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang keempat, dan ia percaya kepada Tuhan Yesus, berubahlah hidupnya. Semua ketakutannya, kesepiannya, keterasingannya, ketidakpuasannya, khawatirnya, dan lain-lain hilang seketika. Diganti dengan damai, sukacita, keberanian untuk bersaksi, keberanian kembali untuk tampil. Puji Tuhan, ada satu perubahan ketika Tuhan memberikan air hidup dalam dirinya, sehingga dia tidak haus lagi. Segala kesalahannya Tuhan ampuni. Kita juga harus bersyukur pada hari ini, karena bukan saja Tuhan mengirimkan firman Tuhan yang memberikan kita ketenangan, damai dan sukacita. Tuhan juga mengirimkan Roh Kudus yang memberikan kita penghiburan, kekuatan untuk kita selalu hidup di dalam damai dan sukacitanya Tuhan. Yohanes 14 ayat 17 katakan, Yohanes 14 ayat 17, kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini Tuhan mengetuk pintu hati kita semua. Tuhan mengetuk pintu hati saudara dimanapun saudara berada. Dan kalau kita percaya kepadanya, bukalah pintu hati kita. Tuhan akan masuk dan membawa kembali harta-harta yang indah yang dahulu mungkin kita sudah punyai, yaitu sukacita, damai, ketenangan, kegembiraan. Oh, hati yang gembira itu obat yang manjur. Hati yang gembira itu Amsal katakan membuat muka berseri-seri. Saudaraku, sukacita, kasih sayang, kerukunan, kebahagiaan, pengharapan, kesehatan jasmani dan rohani kita dan lain-lain. Tuhan Yesus datang untuk saudara dan keluargamu pada hari ini untuk membuat hidup kita semua hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan di dalam kasih persaudaraan, kerukunan, di dalam berkat, di dalam rejeki yang memiliki masa depan yang penuh harapan. Saya mau mengakhiri khotbah pagi ini dengan satu tema yang menjadi pesan gembala di tahun 2021. Ya, tinggallah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Mari saya mengajak kita semua untuk berdiri
dan kita katakan sama-sama dengan iman, ya. Katakan 2, 3, tinggallah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Sekali lagi saudaraku, tinggallah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, akan terbuang menjadi kering dan binasa. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan keluarga saudara. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Saya ingin kita menyanyikan satu nyanyian lama. Mari para pemain musik untuk bisa ke depan. Ya, kita nyanyikan satu nyanyian lama yang berkata, damai yang diberikan sangat besar. Saya berdoa biarlah damai yang besar itu melimpah bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Dan mulailah awal tahun ini, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak mengerti, tapi penuhilah hati kita dengan damai Tuhan, ketenangan yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang Dia berikan sangat besar. Hati Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Haleluya. Damai, damai, damai yang Dia berikan sangatlah besar. Damai yang jadikan hatiku gemar selama Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Kita nyanyikan perlahan-lahan menjadi lagu doa kita. Biarlah damai Tuhan turun dalam setiap kehidupan kita, saya dan saudara, keluarga kita di awal tahun ini. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur, sebab Tuhanlah Raja Damai, dan Tuhanlah yang memberikan kepada kami semua harta-harta yang tidak bernilai, sangat tinggi, bernilai dalam kehidupan kami. Suatu kebahagiaan, ketenangan, damai dan sukacita.
Tuhan Yesus, kalau pada hari ini ada harta-harta kami yang Tuhan berikan dicuri oleh si setan, biarlah Tuhan kembalikan kembali kepada kami, sehingga kami akan menghadapi hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang besar. Kiranya Roh Kudus melawati setiap anak-anak-Mu dimanapun saudara kami berada. Perlindungan dan penyertaan Tuhanlah yang kami harapkan. Kalau ada di antara kami yang sakit, di antara saudara-saudara kami yang susah pada hari ini, hamba-Mu mendoakan mereka. Saudara-saudara yang sakit dengan iman, taruh tangan-Mu di tempat yang sakit, angkat tangan yang satu kepada Tuhan. Saudara yang sedang mengalami kegalauan, ketakutan, kesusahan, taruh tangan kirimu di hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit dalam diri anak-anak-Mu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur dan darah Tuhan telah menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, yang susah Tuhan hiburkan, yang tidak ketemu jalan Tuhan bukakan jalan dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan bagi saudara semua. Terima kasih Bapa. Tuhan juga menyertai bangsa dan negara kami, selalu memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat kepada Bapak Presiden, diberikan juga para menteri kabinet dan TNI, Polri, BIN, kekuatan dan kesehatan, hikmat untuk supaya negara kami terus berhasil mengatasi segala masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Bangsa negara kami boleh keluar menjadi bangsa yang besar. Terima kasih Bapa. Demikian juga vaksin yang sudah disiapkan boleh berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang kena musibah karena jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Kuatkan keluarga-keluarga, hiburkan, dan biarlah kasih karunia Tuhan menolong saudara-saudara kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara semua. Kita masih beribadah lewat live streaming seperti saat ini dalam minggu-minggu depan, ya. Selama PSBB masih diberlakukan, kita berdoa mudah-mudahan kalau Tuhan kehendaki di awal bulan Februari kita sudah bisa memulai ibadah onsite lagi. Tetaplah semangat, tetaplah bersukacita, dan percayalah bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara semua. Puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, dengan iman terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menjadi milik kepunyaan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan juga memberkati seluruh pelayan yang melayani dalam ibadah raya ini, dan juga ibadah sekolah minggu, ibadah teens, dengan berkat-berkat yang melimpah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. In Jesus name, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Kami juga mengundang saudara untuk hadir di ibadah 12 hari, ya, ibadah Zoom. Dan malam ini kita akan mendoakan bulan September, ya, bulan yang ke-9. Dan saudara-saudara yang memberi persembahan, ya, di layar saudara ada nomor-nomor rekening. Tuhan memberkati. Mari kita bersaat teduh mengucap syukur penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan. Haleluya.